Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bisa menerima pelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa dulu. Mungkin ada temannya yang bisa memimpin doa. Silakan. Ya, Tiara, silakan memimpin doa. Baik, selesai. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran kita hari ini, ada baiknya Bapak memaparkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan definisi nomor pengukuhan pengusaha kena pajak dengan benar. Yang kedua, mampu menjelaskan tempat dan jangka waktu pelaporan usaha. Yang ketiga adalah mampu menganalisis pencabutan nomor pokok pengusaha kena pajak. Dan yang keempat, mampu menerapkan prosedur permohonan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Bagaimana semangatnya hari ini, anak-anak? Tentunya tetap semangat ya, karena kalian adalah calon generasi masa depan, tenaga-tenaga akuntansi yang siap untuk menjadi pioner di masa depan. Bagaimana semangatnya? Semangat, 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 ya. Kalau saya bilang semangat, pagi. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk pada kaitan antara materi dengan materi kita minggu lalu. Itu adalah di minggu lalu kita membahas mengenai nomor pokok pengusaha kena pajak atau NPWP. Di sini di materi hari ini adalah NPPKP. Sama-sama merupakan identitas bagi wajib pajak orang pribadi dan pengusaha orang pribadi, ya. Khususnya untuk hari ini, pengertian mengenai pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Fungsinya yaitu sebagai identitas pengusaha kena pajak yang bersangkutan. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Tempat pengukuhan pengusaha kena pajak yaitu KPP di mana wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha PKP atau alamat PKP atau ke KPP tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pencabutan atau penutupan. PKP pindah alamat ke KPP lain sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP atau termasuk juga jumlah peredaran yang penerimaan brutonya selama 1 tahun melebihi batas jumlah peredaran dan atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil atau dalam hal ini 4.800.000.000 per tahun. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggar adalah pidana penjara paling singkat adalah 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar. Nah, anak-anakku sekalian bisa melihat contoh NPPKP yang akan diterapkan atau akan dipraktekkan nanti untuk pengisiannya. Seperti inilah contoh penyusunan pengukuhan nomor pokok pengusaha kena pajak.
Anak-anakku sekalian bisa menambah referensi pembelajaran kalian dengan melihat pada link YouTube yang tertera pada slide di samping mengenai tentang materi kita, yaitu permohonan nomor pengusaha kena pajak atau NPPKP. Baik, setelah kalian mempelajari dan mengamati pembelajaran kita melalui materi kita di slide dan di YouTube, silakan anak-anakku sekalian untuk masuk ke grupnya, ke dalam WhatsApp grup untuk melakukan diskusi. Baik, silakan anak-anakku sekalian untuk masuk ke grup kecil, grup WA-nya untuk melakukan diskusi. Dan sekali-kali Bapak akan memantau kalian melalui grupnya kalian. Setelah itu, kalian diharapkan dapat masuk ke Zoom meeting untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian di Zoom meeting. Setelah kalian mempresentasikan hasil diskusinya, rata-rata sudah bagus, ya, sudah menunjukkan keaktifan kalian dalam melakukan kegiatan diskusi secara online, dan hasil diskusinya juga sudah jelas, ya. Ada yang sudah aktif dan aktif bertanya, aktif untuk melakukan kegiatan diskusi. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak ingin menyampaikan bahwa minggu depan kita akan mempelajari mengenai SPT tahunan. Baik, sebelum menutup kegiatan, ada yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Nomor 2-nya. Ya, silakan Maria. Untuk mendapat pengukuhan penguasa kena pajak dari Demokrat pajak seorang pengusaha. Baik, pengusaha kena pajak itu adalah, jadi kesimpulannya adalah pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Tidak termasuk dalam pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Untuk mendapat pengukuhan pengusaha kena pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seorang pengusaha atau pebisnis atau perusahaan harus memenuhi syarat. Yang pertama, memiliki pendapatan bruto atau omset dalam 1 tahun buku mencapai 4,8 miliar. Tidak termasuk pengusaha atau pebisnis perusahaan dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar, kecuali pengusaha tersebut memilih dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak melewati proses serupa yang dilakukan kantor pelayanan pajak atau KP2KP tempat pendaftaran. Sekian materi kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian.